Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini isu yang akan kita bahas adalah problem rumah tangga tentang ada suami istri hanya tinggal bertiga. Tinggal bertiga ya. Jadi suami, istri, kemudian ada saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya itu seorang adik. Atau boleh jadi bukan adik. Artinya bolehlah ini contohnya kepada siapapun. Pokoknya bertiga. Tapi masih keluarga. Lalu kemudian si adik laki-laki ini sudah dewasa. Sudah bekerja, umurnya lebih kurang hampir 30 atau lebih kurang segitu. Dan ya sekarang kan aktivitas orang sudah banyak tersita dengan dengan gadget ya, dengan HP-nya, Android. Smartphone itu tidak akan terlepas dari genggamannya. Paket selalu ada. Semua bisa ditonton kan, yang positif, yang negatif, yang hitam, yang putih, yang berwarna, semua bisa. Dan tentu saja kita tidak tahu semua yang ditonton. Mungkin kita berpikir positif saja bahwa yang dia tonton itu adalah yang baik-baik sajalah, yang tidak dilarang agama, yang tidak dilarang oleh Pancasila, yang tidak dilarang oleh undang-undang, hukum, yang tidak dilarang oleh adat, moral, budaya, dan sebagainya. Kan kira-kira gitu. Tapi mungkin nggak itu? Mungkin nggak itu? Rasanya nggak mungkin ya, rasanya tapi. Tapi ada orang yang memang tidak seperti itu ada. Tapi kita yang paham tentang kehidupan ini, tentu itu menjadi sebuah renungan, menjadikan kita harus berpikir, mencoba memahami. Dia ini belum menikah, sudah bekerja, sudah dewasa, tinggal sendiri, mungkin sudah punya pacar, mungkin belum, tapi kawannya HP. Di HP ada tontonan-tontonan, ada pornografi juga, selain yang bagus-bagus yang lain ada dakwah, ada berita, ya kan? Ada bisnis, ada cerita politik. Tapi kan ada cerita pornografi, ada gambar-gambar seksi, ya kan? Ada cerita-cerita tentang kisah dewasa begitu ya. Dewasa itu artinya cerita seks. Apakah dia tidak pernah membaca, melihat, menonton, mendengar itu? Begini, maksud saya kita tidak usah menafikan yang baik dan yang buruk. Kita anggap saja dua-dua ini ada dalam tataran pemikiran, pengetahuan kita. Bahwa itu dilakukannya atau tidak, wallahu a'lam. Lalu problemnya apa? Problemnya adalah mereka kan beraktivitas. Si adik ipar beraktivitas, yang laki-laki dewasa ini. Si istri juga punya aktivitas, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Berarti sebagian waktunya akan habis di luar, sebagian waktunya juga akan habis di dalam rumah. Begitu juga suaminya. Nah, pada saat di dalam rumah saja, ini aktivitas mereka ya namanya keluarga kan, keakraban kan, adik kakak, adik ipar, pokoknya keluarga dalam rumah kan familiar semua, nggak ada masalah harusnya. Tapi karena hal-hal yang kita sebutkan tadi itu ada, lalu itu kan bisa berpengaruh kepada pikiran, jiwa, emosi seseorang. Lalu kemudian timbullah pikiran-pikiran negatif. Karena juga melihat keadaan-keadaan yang ada.
keadaannya itu boleh jadi nyerempet kepada hal-hal yang mungkin dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk. Boleh jadi biasa-biasa aja. Tapi kan ini tergantung responnya. Ada kan orang menganggap biasa-biasa aja kan. Ada juga orang menganggap sebenarnya nggak biasa, tapi bagaimana? Kan gitu. Jadi itu di dalam pikiran semua. Di dalam perasaan. Nah, inilah biang dari timbulnya problem. Dari sini bermula. Dari sini bermula masalah itu, guys. Kenapa? Karena suaminya yang ingin menjaga marwah istri, walaupun istrinya tadi adalah kakak dari si adik laki-laki yang dewasa tadi. Tapi suaminya berpikir walaupun itu adiknya, itu adik iparnya, dia juga laki-laki yang punya emosi, yang punya pikiran, yang punya pengetahuan, wawasan, dan punya nafsu. Artinya dari tontonan, dari apa yang dia lihat, itu kan berpengaruh. Sehingga kemudian timbullah, sebenarnya bukan cemburu, tapi memikirkan dampak buruk yang bisa terjadi. Kalau cemburu kan pada umumnya bukan kepada saudara kandung kan, tapi kan kepada orang lain. Nah, namun yang dia pikirkan adalah ini apa tidak mungkin bisa terjadi juga hubungan saudara, incest, hubungan seks saudara. Bisa saja kan, namanya tinggal satu rumah dan sudah biasa dengan tontonan segala macam. Maka kemudian suaminya sering mengingatkan. Ternyata istrinya tidak terima. Tidak terima, tapi memang suaminya tidak pernah ngomong kepada si adik iparnya, tidak pernah. Karena momentumnya memang belum tepat, karena belum ada yang ketangkap tangan peristiwanya yang memang langsung terjadi hubungan pelecehan seks ataupun seks itu sendiri. Belum pernah. Ya, tapi si suami pernahlah melihat misalnya di dapur, ya kan, sama-sama mau beraktivitas, lalu kemudian jadi jaraknya tidak terjaga lagi. Jadi seperti ini, guys. Nah, jadi ini udah terkena nih, sudah tersentuh ya. Nah, suaminya melihat ini, itu kan di depan dia, di belakang dia bagaimana lagi? Kan itu pikiran dia, ya kan, yang mengganggu. Nah, oleh sebab itu dia menasihati istrinya dan sering, karena sering dinasihati, lalu kemudian mungkin istrinya tersinggung, tidak terima karena kesannya justru jadi menuduh. Kalau tadinya menasihati lalu kemudian jadi menuduh, padahal sebenarnya bukan menuduh, cuma karena peringatannya agak keras ya terkesan tentu jadi seperti menuduh kan. Kenapa? Karena sering. Kenapa sering? Karena sering dilihatnya, dan kalaupun tidak lihat dia tetap mengingatkan, ya kan. Nah, akhirnya terjadi problem. Jadi kalau seperti itu solusinya seperti apa, guys? Yang pertama ya tetap mengingatkan, nggak ada nggak. Ya, dan istri harus wajib patuh taat pada suami. Jangankan mau mengikuti menjaga hubungan baik dengan adiknya, ya kan, dengan orang tuanya saja ini istri harus patuh kepada suami. Kadang kan orang tuanya sudah menitipkan anak itu, istri itu kepada suaminya. Itu, guys, ya, sudah dititip kan. Jadi apalagi. Jadi dengan orang tuanya saja si suami ini berhak dia mengkat hubungan dengan orang tuanya tadi. Hubungan anak si istri dengan orang tuanya bisa dikatnya. Dalam artian hal-hal yang wajar tentunya, maksud saya ya. Hal-hal yang wajar lah, bukan yang kurang ajar ya. Apalagi dengan si adiknya tadi. Ya kan? Karena masa depannya kan bukan sama si adiknya. Masa depan kehidupan istri ini kan dengan suaminya, dengan anak-anaknya juga, dengan keluarganya. Ini kan keluarganya. Kenapa? Karena risiko tidak menjaga hubungan baik dengan suami itu bisa terjadi perceraian, rumah tangga hancur, berantakan, broken home. Dan kemungkinan untuk tidak bersatu itu sangat besar setelah pisah, setelah cerai. Bayangkan bagaimana anak-anak nanti. Tapi kalau sama saudara-saudara, misalnya adik atau abang, saudara kandung, itu kan nggak ada pisahnya. Walau bagaimanapun, oh kita putus silaturahim, nggak ada putus silaturahim dengan saudara kandung, dengan saudara-saudara. Walaupun ucapannya mengatakan itu kan ucapan emosi saja. Secara hukum nggak ada putus.
anak kepada orang tua kepada anak, dia tetap dapat harta warisan. Walaupun orang tuanya mengatakan sudah bukan anak lagi. Nggak ada, dalam Islam tetap dapat. Ya kan? Tapi kalau dengan si adik ini tadi, gimana? Tetap dapat juga. Bagian dia nanti warisan ada, bagian ini pun tetap ada. Bahwa mereka bertengkar itu biasa. Biasa bukan artinya kita sepelekan, tapi itu nanti bisa rujuk kembali. Tapi kalau dengan suami, itu susah. Ya kan? Itu kan istilahnya kalau mau kembali harus kawin Cina buta dulu. Kawin dengan orang lain dulu, baru bisa kembali. Dan itu pun sudah susah itu. Kalau nggak betul-betul istrinya itu betul-betul cantik sekali, punya kelebihan yang luar biasa, anak-anak ini luar biasa menjaga. Nah, kalau nggak susah. Apalagi suaminya misalnya sudah punya istri baru, cantik, sedang berbahagia. Wah, nggak mau lagi tuh. Kenapa? Teringat dengan kisah kasih yang hancur gara-gara problem di dalam rumah tangga tadi, yang sebenarnya persoalan sederhana. Jadi itu guys ya. Jadi pertama harus diingatkan. Yang kedua, ingatkan itu terus menerus ya. Yang kedua, istri harus patuh. Patuh saja. Kan suaminya nggak menyuruh maksiat, nggak menyuruh melakukan kemungkaran, nggak kan? Nggak ada kan? Jadi ikuti aja. Apa masalahnya? Misalnya suami mengatakan, "Dek, kamu kalau di dalam rumah sendiri, misalnya ada adikmu, kamu jangan berdua-dua di dapur. Udah bawa aja pekerjaanmu ke kamar. Misalnya, kunci kamarnya. Ya, nanti kan sama aja. Nanti kan saya turun juga untuk sholat. Ya, itu terpaksa apa berbuat. Itu qadarullah lah. Bagaimana Allah menakdirkan kehidupan kita pada saat itu. Tapi masih bisa, yang hal-hal yang masih bisa kita jaga, kita jangkau, kita antisipasi, ya kita antisipasi. Pas lagi masak, ya udah jaga jarak. Ya kan? Kalau perlu suruh dia masak. Kau masak jam berapa? Aku nanti masak jam 2, kau nanti masak jam 11. Ya kan? Begitu. Itu guys ya. Jadi itu cara mengaturnya. Yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat, nggak ada cara lain lagi memang. Kalau memang harus pindah rumah, ya pindah rumah. Ya kan, supaya pisah. Tapi itu pun tentu bergantung dengan ekonomi. Kalau tidak, kembali ke pribadi lagi. Kalau kita kuat, mampu menjaga diri, satu rumah nggak apa-apa. Karena toh memang satu keluarga kan. Nah, kalau kita bisa menjaga, dan ingat ya, itu taruhannya sebenarnya, mohon maaf ya, itu harga diri, kemuliaan. Dan itu ada orang hanya gara-gara membela harga dirinya, itu dia bisa membunuh orang lain. Saya tidak nyuruh Anda membunuh orang lain, tapi itu terjadi. Ya, saya tidak menginspirasi Anda melakukan itu, tapi itu terjadi. Demi membela harga diri, kehormatan, kemuliaan dirinya. Maka oleh sebab itu, supaya itu tidak terjadi, buatlah benteng-benteng sikap-sikap kita yang tegas, sehingga orang lain enggan mendekat ke kita. Jangankan mendekat, ngomong aja malas. Kalaupun mau ngomong, ya itu yang penting-penting saja. Demi menjaga hubungan keluarga, suami istri. Ya, karena ada keluarga kita. Kalau dia kan belum berkeluarga, kalaupun dia sudah berkeluarga juga nggak boleh begitu, karena dia juga punya keluarga yang harus dia jaga. Nah, itu guys ya. Jadi senantiasa terus berdoa kepada Allah supaya ada solusi yang terbaik. Ya kan? Nah, tapi benteng pertama itu sebenarnya diri kita. Ya, sikap-sikap kita. Ya, dengan sikap kita itu orang akan mikir untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Dari siapapun, termasuk dari keluarga sendiri. Ya, kalau kita tegas, keras, ya kan? Tapi sisi lain kita bisa ramah, ya kan? Tapi ramah kita itu nggak kreak. Kalau kita kreak, itu nanti dianggap orang, alah keras-keras kerak. Ya kan? Nanti orang mencoba-coba untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada kita. Oke guys, itu solusinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua guys ya. Barakallahu fikum. Nasr minallahi wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.